Selamat pagi Bu Tea. Selamat pagi Bapak Imam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan selalu sehat ya Bu ya. Ya. Oke lah Ibu, hari ini saya akan melakukan supervisi ya Bu ya terkait dengan coaching yang nanti siang akan Ibu laksanakan ya Bu ya. Nah nanti saya akan melakukan penilaian Bu ya. Di mana rubriknya itu terkait dengan beberapa hal. Misal, yang pertama itu ada apakah ketika nanti Ibu coaching terlihat alur ceritanya atau tidak. Kemudian nanti yang saya akan nilai lagi atau amati yang kedua, apakah Ibu itu menggunakan prinsip coaching atau tidak. Di mana prinsip coaching ada 3 kan Bu ya? Iya, ada betul. kemitraan, kemudian ada apa lagi Bu? Ada proses kreatif dan ada memaksimalkan potensi coachingnya sendiri. Oke, nah nanti itu yang akan saya lihat ya Bu ya. Baiklah, di sini saya bertanya dulu beberapa hal ya Bu ya. Yang Ya. pertama itu kira-kira nih dari coaching nanti kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching nanti Bu? Dari proses coaching nanti itu yang akan saya kembangkan dalam proses coaching yaitu pertama mengenai kehadiran penuh. Jadi di mana coach dan coaching sendiri hadir penuh di situ dimaksudnya ya hadir dan fokus terhadap proses coachingnya. Lalu yang kedua mengenai mendengarkan aktif. Nah, yang terakhir mengajukan pertanyaan berbobot dalam proses coaching itu sendiri. Oke, baiklah ya. Nah, di antara 3 yang tadi Bu nih, secara spesifik kira-kira yang mana yang ingin Ibu lebih kembangkan dari yang 3 tadi Bu? Dari yang 3 tadi mungkin saya ingin mencoba mengembangkan proses pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya itu. Oke, berarti yang tadi ya Bu ya, yang lebih ditekankan. Nah, kira-kira nih indikator ketercapaiannya apa Bu? Indikator kecapaiannya di sini saya ingin menemukan solusi ya secara mandiri dari si coachingnya tersebut, dari pertanyaan-pertanyaan coach dan jawaban-jawaban dari coachingnya menemukan solusi dari tujuan ketercapaian coaching tersebut. Oke, jadi itu tujuannya Bu ya. Oke, kalau gitu ya Bu ya, nanti kita lihat aja pas proses observasi ya. Mungkin untuk hari ini sekian aja ya. Kita ketemu lagi siang ya Bu ya. Siap Bapak. Selamat siang Ibu. Selamat siang, terima kasih. Oke, selamat siang Pak Elin, apa kabarnya? Selamat siang Bu Tia, alhamdulillah kabar baik ya walaupun sedikit turun nih motivasinya Sedikit bekerjanya. turun. Ya. Oke, ya mudah-mudahan tetap semangat ya Pak Iya, ya. siap. Ya. Terima kasih banyak ya Pak ya sudah meluangkan waktunya kita bertemu di sini melakukan proses ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Walaupun memang waktunya terbatas ya Pak ya. Nah, kira-kira apa nih ya yang akan menjadi bahan obrolan kita kali ini nih Pak? Hari ini mungkin yang ingin saya ceritakan ya, ingin saya obrolkan berangkat dari pekerjaan saya, yang mana saya itu sekarang lagi turun motivasi bekerjanya, terus manajemen waktunya juga sedang hancur ya, sedang tidak bisa memanage waktu gitu. Di pekerjaan saya kan saya itu pekerjaan utamanya mengajar, kemudian diberi tugas tambahan juga, tapi manajemen waktunya untuk yang sekarang itu jadi hancur gitu. Manajemen waktunya. Iya. Jadi di sini kita akan berbicara atau mengobrol mengenai manajemen waktu ya Pak ya, Iya, betul. sebenarnya intinya ya. Baik, kira-kira nih apa ya Pak ya tujuan dari Pak Elin sendiri dalam percakapan kita kali ini dalam tadi poin pentingnya manajemen waktu? Mungkin untuk percakapan coaching hari ini mudah-mudahan nih dapat menemukan solusi yang mana manajemen waktunya sudah bisa benar-benar dilaksanakan dengan baik gitu, apalagi kan ini menyangkut pekerjaan gitu, motivasi pekerjaan. Baik, betul sekali ya Pak ya, manajemen waktu dan pekerjaan itu sangat berkesinambungan ya Pak ya, ini erat sekali. Nah, kira-kira bisa diceritakan secara spesifik permasalahan dari manajemen waktu tadi, Pak? Saya kan di sini ada 2 pekerjaan sekaligus mungkin ya. Pekerjaan utama saya tadi mengajar, terus yang mana mengajar itu kan harus merencanakan, terus melaksanakan, terus yang akhir juga menilai juga. Kemudian pembagian waktu dengan tugas tambahannya itu jadi istilahnya malah saling mengganggu gitu. Saya itu kadang bekerja itu kalau mengerjakan yang tugas tambahan ditinggalkan yang tugas utamanya. Yang tugas utamanya ditinggalkan. Jadi malah pekerjaannya beres sih, tapi cuman jadi setengah-setengah gitu, nggak full, nggak istilahnya nggak maksimal gitu di pekerjaannya. Mungkin itu detail permasalahan saya ini. Baik.
eh baik, kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apa ada hambatan atau kira-kira ada permasalahan lain gitu yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi gitu kira-kira menurut Bapak? Mungkin hal itu kenapa bisa terjadi ya, yang pertama terutama dari diri saya Iya. sendiri sih, dari diri saya sendiri memanajemen waktunya kurang pas gitu. Kemudian yang sekarang itu kadang gitu ya, dari satu pekerjaan kalau misalnya bisa dikerjakan sendiri ya dikerjakan sendiri ya. Padahal pekerjaan tambahannya itu kan ada tim ya, timnya juga cukup baik, tapi kadang saya itu berpikiran ya udahlah diberesin sendiri aja lah, kalau bisa sendiri ya udah sendiri, tapi malah hal itu tuh menghambat pekerjaan utama saya, terus jadi setengah-setengah, jadi hasilnya seperti itu. Baik, karena merasa sanggup Iya, ya Pak ya. karena merasa Ya, sanggup. jadi mungkin itu kira-kira ya yang Iya. menyebabkan terjadinya. Nah, kira-kira apa sih kondisi ideal yang Bapak harapkan dari permasalahan tadi itu? Kondisi idealnya ya Bu ya, jadi kondisi idealnya ya jadi pekerjaan semuanya berjalan gitu. Ada waktunya masing-masing, terus saya juga bisa bekerja sama untuk tugas tambahannya dengan tim, jadi pekerjaannya istilahnya tidak saling mengganggu gitu. Jadi idealnya semuanya punya waktu masing-masing gitu. Baik. Saya ingin tahu nih kira-kira kan tadi dari semangatnya Bapak, dari karena hambatan-hambatan Iya. tadi itu semangatnya menurun nih. Kira-kira semangat menurut Bapak sendiri nih, penilaian Bapak sendiri, semangat Bapak menurun itu kira-kira ada di posisi berapa ya? Bapak kira-kira menurun ini berapa persen nih gitu? Kalau dari posisi 100% ya, posisi fullnya 100%, mungkin sekarang lagi di posisi 60%. 60%. Oh, ngedrop. Jauh ya, Ngedrop. drop sekali. Ya, tapi itu kembali lagi dari munculnya dari diri sendiri Iya, ya, baik ya. karena diri sendiri gitu. Oke. Apakah Pak Elin pernah ada di situasi ini sebelumnya? Atau mungkin baru kali ini? Mungkin di situasi seperti ini ya, pekerjaan istilahnya banyak pekerjaan, sebelumnya udah pernah, tapi yang sebelumnya kayaknya berjalan cukup baik gitu, sudah pernah gitu. Oke. Nah, kira-kira nih kan tadi sudah Pak Elin sudah tahu penyebabnya apa gitu ya, lalu cukup drastis juga nih turunnya di 60%. Nah, kira-kira bagaimana ya untuk menyelesaikannya? Kira-kira bagaimana Pak Elin untuk membangkitkan semangat lagi nih gitu? Mungkin supaya bisa pekerjaan selesai, terus motivasi bekerjanya meningkat juga, mulai bekerja sama lagi, lebih bekerja sama lagi dengan rekan tim, kemudian mulai membagi waktu antara pekerjaan utama dan pekerjaan tambahan, tugas tambahan, dan yang paling penting tadi mulai berkolaborasi lagi lah, bekerja sama lagi dengan tim gitu. Berarti strateginya tadi itu ya, atau punya strategi andalan nih, kira-kira ini saya akan seperti ini nih gitu? Mungkin strategi andalannya untuk membagi waktu, apalagi membagi waktu, membuat catatan kayaknya Bu. Saya baru kepikiran. Saya juga dulu pernah membuat list itu. Jadi dibuat listnya, ini pekerjaan itu harus dibereskan seperti kapan, terus gimana membereskannya. Nah yang sekarang itu nggak ada listnya gitu. Mungkin di strategi yang jitunya itu membuat list gitu. Kemudian kalau sudah ada list, jadi bisa dibagi-bagi pekerjaannya dengan prioritas ya mungkin Pak ya, betul. pekerjaan prioritas mana yang harus didahulukan. Kira-kira kapan nih akan coba mengaplikasikan tadi strategi tadi ini? Mulai kapan nih Bapak kira-kira? Kalau mengaplikasikan untuk membuat catatan ya, membuat list, membuat catatan mungkin secepatnya ya, besok atau sekarang beres ini juga bisa dilakukan untuk membuat list. Tapi untuk yang kedua, untuk berkolaborasi mungkin bisa dilakukan mulai besok, karena besok ada ketemu juga dengan tim, kemudian bisa berkolaborasi juga dengan siswa gitu. Bisa besok. Nah, baik. Nah, kan tadi strategi tadi itu tidak butuh bukan hanya untuk sendiri ya Pak ya. Kita butuh kerjasama dengan pihak lain juga. Nah, kira-kira siapa nih yang akan bisa membantu Pak Elin
kolaborasi tadi Oh. dengan siapa? Oke, kolaborasi ya tentunya dengan rekan tim di pekerjaan tugas tambahan. Kemudian saya juga baru kepikiran bisa berkolaborasi dengan siswa juga ya, dengan siswa yang mana mungkin ya ada siswa juga yang minat gitu dengan membantu, apalagi kan saya itu pekerjaan tugas tambahannya di media sosial. Ya, media sosial. Jadi bisa membantu dan membangkitkan potensi anak juga. Jadi yang bisa ngebantu ya tim dan juga anak itu siswa sendiri. Ya, tadi kan kolaborasi dengan rekan, dengan siswa ya, untuk ini ya itu bisa disebut dengan tim ya mungkin apa ya. Nah, kira-kira selain tim tadi apa yang dibutuhkan apa ya supaya strategi tadi tercapai, tujuan tadi tercapai? Selain tim ya, yang dibutuhkan mungkin tadi ya membuat catatan-catatan yang tadi catatannya ya itu yang paling jitu kayaknya itu bisa dibuat atau dimatangkan, karena kalau misalnya sudah ada catatan sudah jelas nih pekerjaannya yang mana nih prioritas tadi ya Bu, prioritas mana yang harus dilakukan, terus mana yang bisa nanti dikerjakan, itu catatan itu mungkin. Ya, baik. Ya, tidak terasa ya Pak ya, ternyata obrolan kita ini sangat bermakna sekali. Kira-kira dari proses obrolan kita kali ini apa yang Bapak dapatkan ya Pak ya? Yang saya dapatkan tadi intinya ya membuka pikiran lagi, terus mengingat-ingat lagi ternyata permasalahan ini sudah pernah sudah pernah dialami dan bisa menemukan gitu, oh ternyata menjalankan pekerjaan ini tuh harus berkolaborasi. Kemudian yang paling penting juga di coaching kali ini saya menemukan bahwa menjalankan tugas itu harus menggunakan catatan ya, list-list itu. Ya, baik Bapak, terima kasih ya Pak ya, walaupun waktunya terbatas, semoga obrolan kita kali ini bisa menjadikan solusi bagi permasalahan Bapak ya Pak ya. Iya. Kita ketemu lagi di lain waktu, tapi mudah-mudahan dalam kondisi yang lebih baik lagi. Ya. Terima kasih ya Pak Elin. Sama-sama, terima kasih juga Ibu Tia. Selamat siang Ibu Tia. Selamat siang Bapak, ketemu lagi ya Pak. Iya, ketemu lagi ya. Tadi kita sudah bercakap di pagi hari ya Bu ya. Nah, sekarang kita akan melaksanakan apa ya, ibaratnya refleksi ya Bu ya. Baiklah Ibu, di sini saya mau menanyakan beberapa hal ya Bu ya. Yang pertama, menurut Ibu nih, gimana tadi nih proses coachingnya Bu? Alhamdulillah Bapak, proses coachingnya berjalan dengan lancar, semuanya ya sukses. Sukses ya Bu ya. Oke, apakah indikator ketercapaian yang Ibu rencanakan tadi di awal ya Bu ya sudah tercapai atau belum Bu menurut Ibu? Sudah tercapai. Ketika proses coaching tadi sudah mengikuti alur Tirta dan sudah mengikuti prinsip-prinsip coaching yang saya sebutkan tadi. Ya, itu ya Bu ya. Nah, kira-kira nih menurut Ibu nih adakah yang perlu Ibu tingkatkan gitu ke depannya dalam proses coaching Bu? Ya, ada dalam proses coaching tadi yang perlu ditingkatkan adalah harus banyak berlatih ya Bapak ya, karena dari banyak berlatih itu kita dapat menemukan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang berbobot juga gitu. Jadi banyak berlatih dan percaya diri, situ aja. Oke, nah baiklah Bu, di sini saya akan menyampaikan hasil pengamatan tadi ya Bu ya, setelah saya lihat Ibu melakukan coaching. Yang pertama di sini saya sudah Ibu di sini sudah melaksanakan coaching dengan baik, di mana Ibu sudah melaksanakan metode Tirta dengan baik, arul-arulnya sudah muncul semua ya Bu ya. Kemudian Ibu juga sudah memenuhi 3 prinsip coaching ya, seperti kemitraan tadi muncul, ada kemitraan, kemudian proses kreatif juga terlihat, dan juga memaksimalkan potensi juga sudah terlihat ya Bu ya. Kemudian di sini Ibu juga sudah memunculkan kompetensi coaching seperti kehadiran penuh. Ibu tadi sudah nampak ya Bu ya, Ibu fokus gitu terhadap coaching Ibu. Kemudian Ibu juga mendengarkan aktif ya Bu ya. Dan terakhir Ibu juga berhasil mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Jadi secara keseluruhan saya anggap Ibu sudah cukup berhasil ya Bu ya. Nah di sini pertanyaan terakhir nih Bu, kira-kira kedepannya untuk lebih memaksimalkan nih potensi Ibu dalam melakukan coaching, kira-kira apa yang Ibu lakukan Bu? Yang saya lakukan mungkin ya banyak berlatih ya Bapak ya, banyak berlatih, banyak diskusi juga supaya lebih percaya diri dan lebih lancar lagi ketika melaksanakan proses coaching. Oke,
Untuk hari ini mungkin sekian ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti kita ke depannya dengan kondisi Ibu jauh lebih hebat lagi dari sekarang ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya Bu Tia ya. Sampai Sama-sama, ketemu Bapak lagi Imam. nanti.